Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini di Studio 6 Fatihah News TV kita akan melanjutkan kajian hukum kita, yang mana hari ini kita akan bertemakan hukuman yang mana mungkin Hukum hiru hukuman hukuman hijri hukuman hukuman itu ya hukum takkan tahan itu mas. kita kan ya, hukuman paling di luar nalar dunia. Di luar nalar ya. Serem mas Itu ini tak masuk akal. masuk akal berarti di luar akal. Iya, Tak masuk. tak masuk aja. Tak terpikirkan oleh hati Indonesia. Boleh monggo tarik. Tarik Ustaz. Jadi judulnya yang kita akan baca ini hukuman di luar nalar ya. Iya, di luar nalar. Artinya tidak masuk akal. Tapi bisa juga masuk akal bagi yang memasukkan ke akal. Tapi dipastikan dulu akalnya ada atau tidak. Takutnya tidak ada akalnya. Ada, cuman dia bisa mikir enggak gitu. Nah, itu. Kalau di bawah pengampuan saya tidak bisa. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah merasakan di bawah pengampuan. Kecuali Ustadz Oos ini pernah, saya tahu. Data ini. Ini berkata. Saudara. Kita keluar dari nalar ini. Ada 4 berita tentang hukuman di luar nalar atau tidak masuk akal. Betul. Menurut mereka. Menurut saya belum tentu. Saya bisa masukkan ke akal saya. Nah, ini nanti kita buktikan siapa yang masuk akal, siapa yang tidak. Iya. Ya kan? Iya, betul. Silahkan dinilai. Iya. Saya mau menilai juga dengan akal saya. Kalau kita masuk akal berarti ini tidak benar. Yang jelas ini beritanya menarik. Jadi ada 4 hukuman yang menarik, yang mungkin lucu, aneh, tidak masuk akal, di luar nalar, apapun lah bahasanya gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi inspirasi ya. Betul. Karena ada yang mengatakan walaupun ini dianggap di luar nalar, Belum tentu. aneh, tapi ternyata ini menarik. Bahkan inspiratif, bahkan ada yang bilang ini cukup mendidik. Kalau nggak percaya, dengarkan. Jangan sampai ketinggalan. Baik saudara, kita lanjutkan. Kita akan bacakan satu persatu mana-mana hukuman yang paling menarik, yang tadi saya bilang di luar nalar, kurang masuk akal, tapi akan kita jadikan sesuatu yang sangat menarik Dan masuk akal. dan masuk akal. Ya, kalau nggak percaya, Pak Gun kita baca. Tuh dia dengan pesannya. Mbak. Siapa gila sih, Mbak? Baik saudara, saya mulai ya dari saya karena saya imamnya. Anak saya paling muda. Ini saya yang memulai. Saya baca 2 atau giliran. Giliran. Saya 1, nanti berikutnya Mas Os ya. Siap. Gimana saudara? Sepakat ya? Sepakat. Kita mulai Yang pertama. dari sekarang. Yang pertama, ya, berita ini muncul dari Atau boleh di negara mana ini kok nggak salah. Ya. Timnya mana berita-berita Andre kak? Enggak, ini berita beneran. Berita beneran. Di negara, ya katakanlah di luar negeri ya, karena namanya luar negeri Bapak Ibu sekalian. Kata orang Indonesia tidak baca Indonesia. Dari namanya ini yang jelas bukan orang Madura, ya, bukan orang Bluto, Ini nak boleh teman orang.
bukan orang Patian. Ini dari luar negeri, ini namanya ya Ada yang serenggi. Andre Gaudioso. Coba pernah nggak dengar nama ini di Madura? Kayak Kayak pemain sepak bola ya. Spanyol mungkin ini, David Josu. Geng-geng. Itu kira-kira ini, saya dengarnya mirip pemain sepak bola. Saya dengarnya kayak pemain Kayak Amerika Latin. apa pemain itu, pemain geng-geng. Keras. Ini ada namanya Andre Gaudioso, ada yang namanya Thomas Tower, Bu. Ya kan? Yang jelas bukan orang sini. Walaupun di sini beritanya nggak jelas dari negara mana, tapi saya pastikan ini dari negara luar negeri. Ya. Dan saya pastikan juga yang Thomas Tower itu tinggi. Tinggi karena ini kemana-mana pakai tower. Nyaman tuh. Adik Tower TV. Ini nggak usah pakai sudah pakai kuota, nggak usah. Pemilik Tower. Thomas Tower JR. GR. JR ini kayaknya yang suka burung ini. Suka burung, nggak bisa. Kayaknya ada JR. Ya, maaf besar karena saya tidak tahu tentang perihal burung-burung. Mari baca berita. Berita pertama ini dialami oleh seorang bernama Andre Gaudioso dengan seorang yang bernama Thomas Tower JR. Isi beritanya saya sampaikan seperti Najwa Shihab. Siapa tahu dikirimkan. Siapa tahu telat. Mohon didengarkan Mbak Najwa ya, siapa tahu nanti bisa dibawa. Bawa apa? Tahu. Diundang studio. Studio 6. Ini isinya mengirim kartu ucapan minta maaf selama 15 tahun. Ini bentuk hukumannya. Kenapa kok bisa Dituntut mengirim kartu ucapan minta maaf selama 15 tahun. Mundi Odi Mirip cicilan rumah Jawa, ya kan? Itu menarik ini. Kenapa kasusnya? Ya dengerin dulu, jadi kita baca. Apapun yang terjadi, jika menabrak seseorang sampai mati, artinya harus dihukum. Iya, tentu saja. Terlebih jika saat menabrak dan pelakunya dalam keadaan mabuk. Mabuk tahu ya? Teler. Mabuk itu yang hilang kesadaran, hilang ingatan ya. Yang karena minuman keras ya. Saya nggak usah menjelaskan karena orang mabuk pasti tahulah kondisinya ya. Gitu. Tapi apa yang terjadi pada Andre Gaudioso tidak begitu. Lebih hebat saya dari Najwa Shihab ya. Aduh. Ada tadi reporter berita. Berita. Namanya saja TV News Patian. Ya. Setelah menabrak dan membuat Thomas Tower JR meninggal, Nabrak tower. ya. Jadi towernya ini ditabrak saudara. Oh, ini kayak kasusnya itu yang kemarin, yang korupsi. Siapa? Yang nabrak tower. Bukan itu. Nah. Ini dia yang nabrak. Bukan. Nah, kok Ria saudara? Itu itu. Siapa itu? Siapa saudara? Cek. SM. SET. SET. Maaf saudara, saya tidak mau melakukan penyemaran nama baik saudara. Takut dihukum mengirim kartu ucapan selamat minta maaf selama 15 tahun. Nah, setelah menabrak dan membuat Thomas Tower JR meninggal, ia justru hanya dihukum untuk mengirim kartu pos. Nah, kan? Enak awalnya. Ini bukan sekali. 15 tahun saudara, seperti menyicil rumah tiap bulan. Coba.
Hakim memutuskan Andre bersalah. Ia harus mengirim kartu pos permintaan maaf selama 15 tahun. Seminggu sekali ia harus mengirimnya. Seminggu sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Berarti tiap minggu harus ngirim. Jadi tiap minggu harus ngirim, berarti 1 bulan ngirim 4 kali minimal. 1 tahun. 1 tahun tinggal dikalikan saja. Saya tidak paham matematika. Berapa kali berarti? 12 bulan kali 4. Berapa? Banyak. Nah, ini saudara, ini ciri-ciri mahasiswa yang tidak ngerti. Ya, karena saya Tidak bukan jago jurusan matematikanya. Karena saya bukan jurusan matematika. Cuman taunya ini uang, saudara. Kalau uang sama saya nggak usah matematika kalkulator saya. Silakan, coba kalau nggak percaya. Saya pasti tepat, cermat saya kalau urusan itu. Tapi tidak ada bagian mesin. Lanjutkan. Lanjut. Jadi seminggu sekali harus mengirimnya tanpa alasan apapun. Dengan mengirim surat, ia akan menyadari jika apa yang dilakukannya sangat merugikan orang lain. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Jadi ini mungkin bedanya hukuman yang ada di sana, di luar negeri. Saya tidak tahu persis ini di negara mana karena tidak disebutkan. Ya, inilah kualitas dari news. Berita di Patean TV. Ya, kita sampai nggak jelas. berita tidak jelas. Tapi dijamin ini dari luar negeri karena namanya ini Andre Gaudiuso. Ini tidak ada unsur hoax ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak percaya silakan tanyakan sama Andre Gaudiuso atau sama Tower Thomas. Iya. Thomas Tower. Ya. Tuh lu. Repot teman-teman suruh tanya ke Thomas Tower. Meninggal ada umur lah. Enggak, masih iya. Tanyakan ya. Sorry. Jadi tanyanya sama Andre Gaudiuso. Kalau ke Thomas Tower jangan. Nanti bisa Anda lari. Karena dia sedang berseragam sekarang. Berseragam. Nah, ini bedanya hukuman yang ada di negara itu dengan kita di sini. Ya. Kalau di sini, kalau menabrak orang, walaupun dia dalam kondisi mabuk, pasti akan dituntut hukuman penjara. Ya. Ujung-ujungnya pasti masuk penjara. Apakah karena kelalaiannya, ya, atau karena kesengajaannya, pasti kena sanksi pidana cukup berat. Ya. Karena di penjara. Berkenaan dengan nyawa orang lain. Karena menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Nah, kalau di sana ternyata tidak. Jadi dia disanksi pidana berupa mengirim kartu pos 1 minggu sekali selama 15 tahun, saudara. Duh, ya, bayangkan betapa rajinnya. Dia meminta maaf. 1 minggu dia lakukan minta maaf menggunakan kartu ucapan. Kalau saya pakai WA, saudara. Ya, pakai salaman. Ini pakai kartu pos, saudara. Selama 15 tahun setiap minggu harus istiqomah dilaksanakan. Nabi berpada satu pos. Satu kali kirim berapa biaya? Ya tinggal dikalikan. Kalau sekali ngirim itu kartu posnya 10.000, kalikan saja 10.000. Kali 4. Ya 40.000. Kali 12. Tak tahu. Kok nyari dia? Tak tahu matematika. Tanyakan ke ahlinya. Saya nggak tahu, jangan tanya matematika ke saya. Ya, kalau ke saya tanya uang berapa, tahu saya. Pak, daripada tahu matematika kan, Abang Polri. Makanya enak kalau kerja sama saya. Kalau ngasih uang nggak usah dipikir, nggak usah dikalkulasi, saya langsung paham. Kalau uang.
Kalau yang lain-lain nggak usah. Saya selalu kasihkan ke Mas Oos aja. Iya. Lanjut ke berita kedua. Betul. Silahkan. Siap, Ustaz. Ini judulnya harus membuat makan malam yang romantis. Ini kenapa Ya, ini romantis, disebut romantis. romantis deh. Ini saya bacakan dulu. Bagi beberapa pasangan, momen ulang tahun adalah sangat penting. Mereka akan menunggu pasangan mengucapkan selamat ini ada. Selamat ulang tahun. Ada menol, selamat menol. Selamat. Lalu memberi Kejutan. Memberi selamat lalu memberi kejutan. Tapi yang terjadi pada wanita di Amerika, ini dari Amerika. Suaminya yang jelas ya, tidak seperti yang tadi. Suaminya lupa dan malah mengamuk saat protes, bahkan melempar sang istri dan nyaris memukulnya. Bahaya ini suaminya, KDRT. Lanjut. Hakim memutuskan sang suami bersalah. Tak kau kepolisian kan langsung ke hakim ya. Iya betul ya sudah. Langsung ke hakim. Ya. Namun karena masalahnya tak melebar, sang suami akhirnya dapat hukuman yang unik. Ia harus memberikan sang istri bunga, kartu ucapan, makan malam di tempat mewah berupa lobster, Terus. dan juga main bowling bersama. Well, ada-ada saja sih. Nah, itu saudara, itu berita yang kedua. Jelas ya bahwa ternyata di Amerika sana pernah terjadi seorang suami lupa dengan ulang tahun istrinya. Nah, mungkin suaminya ini karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa. Ya, seperti contohnya Mas Oos misalnya ya. Sama di sebelah saya Kalau juga. misalnya sibuk, dia lupa saudara. Sama yang di sebelah. Sampai lupa dengan ulang tahun istrinya. Sama yang di sebelah. Kalau saya selalu ingat. Masa? Ingat saya kalau sama istri itu. Ada sama istri. Sama ulang tahunnya kadang baru 4 hari baru ingat sama. Iya ada ya. Karena nggak terbebani itu. Dengan hadiah-hadiah. Pura-pura saya kadang-kadang saudara. Walaupun ingat itu, yang penting dia tidak protes, saya diem aja. Tak luang, biar nggak luang saudara. Apa tak luang? Tak luang tadi. Tak luang. Iya tak luang. Apa bahasa Indonesia? Apa sih? Tak luang. Tak. Anu. Apa yang? Apa ya? Tak. Apa tuh Mirsa? Biar tak luang itu. Biar Pak. tak luang. Agar tidak Ya agak Arya repot ya. Usaha nyambi penerjemah ya bilar ya. ini bahasa Madura itu repotnya. Itulah hebatnya bahasa Madura sampai nggak bisa saudara diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba saya menantang saudara-saudara ya yang bisa membahasa Indonesia kan tak luang itu apa? Coba. Tidak berkurang, bukan? Ya tidak berkurang, Tidak boleh berkurang. lah. Itu lebih dekat ya. Ya. Jadi supaya tidak berkurang, jadi kita nggak perlu mengingat-ingat ulang tahunnya siapa. Nggak perlu saudara. Sebab bayangkan kalau 1 tahun kita ingat terus Ya. sampai 4 orang itu anaknya, Anaknya 3, istrinya satu. 2. Berapa luangnya itu berkurangnya saudara. Ya. Makanya selama tidak ingat sesuatu biarkan saja kita diam. Iya. Supaya lebih hemat. Tapi ini jangan sampai terjadi di Amerika, saudara. Kalau di Amerika Bisa langsung- kena sanksi, saudara. Sanksinya romantis. Hmm. Ya, tapi saya mau sanksi ini. Hmm. Kalau sanksinya ini mau saya. Ya. Ini sanksinya, ya kemana? Buka dulu. Sanksinya, ya bagi yang lupa, ya, dinyatakan bersalah sama hakim. Sanksi pertama. Iya. Harus disadari memang salah kalau misalnya lupa. Betul, karena Kecuali memang bisa lupa. Kalau misalnya memang lupa ya. sengaja melupakan. Kalau lupa menurut saya nggak salah sih.
Kalau benar-benar lupa tapi ya. Benar-benar lupa. Karena ada yang pura-pura lupa. Seperti yang di Ya, seperti sebelah. ini. Ya, yang di sebelah. Ini bukan saya. Apa? Sanksinya itu harus memberikan sang istri bunga. Saya di rumah banyak bunga, nggak usah beli. Mak pintar. Ya, jadi nggak apa-apa, makanya saya senang kalau dikasih sanksi ini. Gina. Bunga banyak saya. Gina ya. Apa? Minjem mana ki? Ajar. Haram. Saya punya banyak bunga, nanti saya pilihkan yang terbaik buat istri saya. Iya. Ya. Yang penting jangan bunga bank. Iya. Kalau bunga bank itu terlalu berat bagi itu saya. dihindari ya. Itu yang perlu saya hindari. Jangan sampai istri saya ingat bunga bank. Kalau bunga yang saya siram tiap hari nggak apa-apa. Ya, aglonema, gitu. Ada monstera, Aglolus ya. nah, Ah. apa itu pilo. Nah, saya ada di rumah. Ya, nggak usah beli. Kapan saja saya bisa kasih. Ya. Bougainville itu pot besar ada. Pak Genville. Bougainville. Benih Pak Genville. Nah, ibunya. Ibunya. Ya, oke, setuju saya. Memberikan istri bunga Bola di sebagai bukti bahwa itu indah sekali. Makanya, kalau ingin indah harus selalu bersama bunga. Ya, termasuk dengan bunga bang. Boh. Pasti tambah indah hidup ini. Nah, jangan itu dihindari. Itu riba, Riba. nggak boleh. Ya. Ya, Hindari riba kan nggak boleh. nggak boleh. Kalau saya sih jangan disebut riba, Apa? jangan disebut bunga. Sebut apa? Bagi hasil. Pade. Beda. Bagi hasil, coba sama pakar syariah tuh. Saya bukan syariah tapi saya paham. Jadi kita nggak minta bunga, nggak minta riba. Bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil ini, insya Allah tidak haram. Haram. Harum. 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 Seperti bunga. Nah, ya. Yang kedua, harus memberikan kartu ucapan. Banyak kartu saya di rumah. Jadi saya setuju kalau misalnya disanksi ini. Buat dikia kok kartu. Kartu domino ada. Kartu Kartu SIM remi ada. ada. Kartu SIM ada. Kartu kredit Kredit ada. Kartu ATM. Nggak ada isinya. Pokok kartu yang mudah beri nak. Ini kan kartu. Iya. Kartu ucapan. Kartu ucapan. Ucapan selamat. 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 Selamat aja. Nggak pakai yang lain. Yang kedua, yang ketiga, sanksinya makan malam di tempat yang mewah berupa lobster. Kalau saya nggak setuju, karena ini loak. Oh iya. Iya. Lebih baik di rumah saja ya. Di rumah Di rumah saja. saja, gak usah keluar. Saya keluar. Saya bersedia kok menanak nasi. Ya. Haram satu mana? Tapi tidak pakai lobster. Ada apa? Pokok pendek. Tanda punduk loh, men. Lobster itu mahal. 5.000. Buah saya. Siapa? Itu siapa ya? Bu Susi. Nggak boleh lobster itu. Diekspor aja nggak boleh, apalagi dimakan. Kemarin ada yang korupsi lobster. Ya itu anu apa? Coba ini dikasih sanksi ini, nggak jadi. Nggak jadi. Coba dia disuruh ngasih sanksi memberikan makan lobster rakyat seluruh Indonesia. Coba sanksi, setuju saya. Setuju. Mereka yang korupsi dengan ekspor lobster dikasih sanksi, ya, melayani rakyat Indonesia seluruhnya dengan lobster. Semuanya tanpa Semuanya terkecuali. tanpa terkecuali diantar ke rumahnya masing-masing. Dijamin Iya. rempong. Rempong, anak-anak kayak ibu-ibu nih. Jadi saya nggak setuju untuk yang ketiga ini. Kenapa? Karena saya nggak mampu. Masa saya harus beli lobster? Di mana saya dapat lobster itu? Tak punduk, oh iya deh kak. Kecuali ada yang mau bantu. Mau mengibahkan, nggak apa-apa. Ini lobster ini biasanya kalau di Sumenep ini adanya hanya di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau di pasar nggak ada, jadi sulit Ada. saya beli. Kalau udang ada. Udang ada, nggak apa-apa kalau udang. Saya setuju, saya ganti dengan udang.
lobsternya ya. Tapi masalahnya istri saya mau nggak sama udang. Karena ada pepatah yang mengatakan ya, Apa? jangan berada di balik udang. Apa itu? Apa? Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi di balik udang. Ya, di balik batur. Nah, di balik Saudara, saya lupa pelajaran bahasa Indonesia SD dulu tuh sekarang. Lebih dulu. Otak udang. Tak udang. Nah, istri saya nggak mau punya otak udang. Mungkin siapa tanya? Maunya otak lobster. Aduh, mahal. Kemudian sanksi yang keempat, saya mau ini, main bowling Bowling bersama. bersama. Nah, saya mau. Jadi masih benar-benar Tapi boleh. kalau di Sumdem nggak ada, saya ajak yang lain aja. Apa? Main volley. Iya. Biar sehat. Sehat. Saya suka volley, saudara. Ya, nanti saya kemes itu. Istrinya udah kan? Hah? Ya, dengan lemah lembut. iya. Masa dikemis dengan sekeras-kerasnya? Display Dengan keras. lemah lembut. Itulah demi sang cinta. Asih. Ala volley, ala Aduh. anak volley. Aduh. Jenisnya romantis. Ya, dengan sentuhan yang lembut. Semakin jatuh hati. Asih. Ada promosi anak volley ya? Saya pembina Pembina volley. Saya harus membina ya, Membinasakan. yang keras-keras supaya lembut. Tapi kalau di lapangan harus keras. Kalau di luar Di luar jangan. Jadi sanksi yang keempat ini harus main bowling bersama. bersama. Sayangnya kalau di sini mungkin sulit ya. Ya, karena Bowling ada itu bowling. memang hanya di tempat-tempat tertentu ya, dan itu hanya orang-orang tertentu yang memainkan olahraga itu. Pernah main? Jangankan main, lihat saja saya jarang saudara bowling itu. Bowling itu yang apa itu ya? Yang dilempar itu. Yang dilempar kayaknya, kayak bola-bola. Bola-bola ya, Nah. dilempar yang bikin jatuh hati. Jauh. Minggiri ya. Si terhaki bunyi. Iya itu kan dilempar terus nanti harus menjatuhkan. Ini menjatuhkan, merebur. Iya menjatuhkan. Nah, kok merebur? Itu bahasa asing. Iya. Saya nggak Apa? saya kan cinta produk dalam Negeri. jadi saya pahamnya cuma menjatuhkan. Menjatuhkan. Kok merebur? Maroko itu bagi saya Asing. selalu asing ya. Nggak tahu saya bahasa mana. Hari di mana? Tak paham. Bahasa dia. Hanya kita paham. Yang berikutnya ya, sanksi yang berikutnya. Well, ada-ada saja. Area Welre. Apa deh sanksi well deh? Apa deh? Welre bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Maaf saudara. Ini ternyata bukan sanksi sebenarnya. Saya salah buat itu ya. Well, ada-ada saja. Ini bahasa jurnalistiknya kurang Iya. bagus. Ya biasalah yang namanya News TV. Ada News TV. Ya. Baru belajar. Tapi sudah banyak ini penggemarnya. Seluruh dunia Siapapun. menyaksikan. View-nya saja sampai jutaan. Nanti saya perlihatkan. Lanjut.